Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Atikasari dengan NIM 212111351 dari kelas HES 3J dan dari Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi A. Dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Dalam terbentuknya fikih siasah dibagi menjadi dua perspektif, yaitu 1. Fikih siasah perspektif Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya, mulai dari akhlak, hukum, sosial, budaya, dan tata negara, hingga masalah politik. 2. Fikih siasah perspektif Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi, kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Materi yang kedua yaitu B. Sumber kajian fikih siasah. Sumber kajian fikih siasah ada 3 bagian, yaitu 1. Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah. 3. Peninggalan kaum muslimin zaman terdahulu. Ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup fikih siasah menurut Abdurrahman Taji menjadi 7 bidang, yaitu siasah dusturiyah atau konstitusi, siasah tasyriah atau legislatif, siasah qadaiyah atau peradilan, siasah maliyah atau keuangan, siasah idariyah atau administrasi, siasah tarifiyah atau eksekutif, dan siasah kharijiyah atau luar negeri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, sedikit akan memberikan penjelasan secara singkat ke 7 ruang lingkup fikih siasah di atas. 1. Siasah dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 2. Siasah dariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, kajian, dan siasah idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan organ-organ, badan-badan, publik, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, fikih siasah tasyriah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun siasah qadaiyah adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 4. Fikih siasah qadaiyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Al-Qadha atau peradilan merupakan perkara yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. 5. Fikih siasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam. Karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.